Kisah singkat dan profil Sunan Giri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe HB Official agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. Terima kasih. Sunan Giri adalah salah satu sunan atau wali songo yang di zaman dahulu menjadi penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Giri atau yang sering disebut dengan nama Raden Paku, sempat diberi nama Joko Samudro oleh ibu angkatnya, karena ia ditemukan di lautan, sehingga diberi nama Samudro atau Samudra. Kemudian oleh salah seorang gurunya, Sunan Giri diberi nama lagi Syekh Maulana Ishak sesuai dengan nama ayahnya. Sunan Giri merupakan putra dari seorang mubalik, yang berasal dari daerah Asia Tengah. Ayah Sunan Giri menikah dengan Dewi Sekardadu, yang merupakan seorang putri dari Raja Hindu di Blambangan, Jawa Timur. Keberadaan Syekh Maulana Ishak, tetapi Syekh mau melakukan pengobatan untuk sang Dewi, dengan catatan raja dan keluarga harus masuk Islam. Jika ia berhasil menyembuhkan sang Dewi, ternyata ia berhasil menyembuhkan sang Dewi, dan tidak lama kemudian mereka pun dinikahkan. Raja dan keluarga Dewi Sekardadu pun masuk Islam sesuai perjanjian. Tetapi sayangnya sang raja tidak masuk Islam dengan sepenuh hati. Ia juga iri dengan keberhasilan Syekh Maulana dalam mengajak sebagian besar rakyatnya untuk masuk agama Islam. Singkat cerita, ia pun berusaha menghalangi syiar Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana. Bahkan ia juga mengutus orang kepercayaannya untuk membunuh Syekh Maulana. Sampai akhirnya Syekh kembali ke Pasai karena merasa jiwanya terganggu di sana. Setelah Sunan Giri menikah, ia tetap membantu ibu angkatnya berdagang, sambil terus menyebarkan agama Islam. Tak heran jika pada akhirnya Sunan Giri semakin dikenal secara luas di seantero Nusantara, sehingga semakin bertambah orang yang ingin belajar agama padanya. Akhirnya ia meminta izin pada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan, karena ia akan fokus dalam membangun pesantren yang pernah diamanahkan oleh ayahnya. Setelah ada persetujuan, Sunan Giri pun mengasingkan diri untuk bertafakur selama 40 hari 40 malam, di sebuah goa di Desa Kembangan di wilayah kota Gresik. Setelah bertafakur itu, ia ingat akan tanah yang diberikan ayahnya, sebagai syarat untuk pembangunan pesantren. Akhirnya tibalah ia di daerah yang dimaksud, yang sesuai dengan pesan ayahnya harus sesuai dengan tanah yang diberinya. Sunan Giri pun membangun pesantren tersebut dengan bantuan masyarakat Gresik dan Nyai Ageng Pinatih. Pesantren tersebut terletak di gunung atau dataran tinggi di Desa Sidomukti. Sunan Giri juga ternyata berperan dalam meresmikan Masjid Demak. Pada saat itu Sunan Kalijaga akan meresmikan Masjid Demak dengan sebuah pertunjukan wayang. Di zaman itu pertunjukan wayang hanya berupa wayang beber. Wayang beber adalah jenis wayang yang rupanya menyerupai wajah manusia. Namun pertunjukan tersebut ditentang oleh Sunan Giri, karena dalam ajaran Islam haram hukumnya menggunakan wayang yang bergambar manusia. Untuk itu Sunan Kalijaga pun membentuk wayang yang berupa karikatur, yang kini dikenal dengan wayang kulit. Saat peresmian Masjid Demak tersebut, tidak ada karcis masuk untuk yang ingin menonton. Tetapi setiap orang yang ingin menonton harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai karcisnya. Sehingga semakin bertambah banyak orang yang masuk agama Islam, dan banyak orang-orang non-muslim yang membaca syahadat untuk memeluk Islam. Demikian kisah singkat Sunan Gresik ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.